Oke, selamat malam para pendengar semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu karena Indonesia ini sedang dilandai oleh COVID dan tetap di rumah ya guys. Oke, jadi kita berdelapan di sini dari kelompok 28 dan kelompok 31 kan? Iya, benar. Jadi 33. ya, ya 33, maaf 33. Nah, jadi sebelumnya kita itu di sini mau bahas apa sih guys? Ada yang tahu nggak? Iya, kayaknya kita bahas itu kali ya. Kenapa kita mau masuk teknik mesin gitu. Sama mungkin ada komplikasi apa tuh pengen masuk jurusan mana sebelum mesin kali gitu. Ya, benar banget itu. Nah, Nah, jadi yaudah. sebelum kami mau cerita panjang lebar di sini, nah mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu ya enggak? Sabi, Karena ayo kata boleh dah. pepatah, apa ya kata pepatah gue lupa. Tak kenal maka tak sayang. Gak tak kenal maka tak sayang lah. Ya, bener banget. Oke, mungkin dari aku dulu aja ya sebagai moderator. Jadi, kenalin nama gue M. Dava Nafi Safwan. Bisa dipanggil Dava dari DTM 2001. Salam kenal. Yo, salam Yo, kenal Dap. dan yang mau volunteer dari kelompok. Aku kali ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Yesus Timothy Turnip dari kelompok 28. Sekian. Halo tim. Halo. Oke, boleh selanjutnya. Oke, gua kali ya. Ya, perkenalkan nama gua Alifar Saisan, bisa dipanggil Isan dari kelompok 33. Gua dari SMAN 81 Jakarta, DTM 2021. Halo Mungkin next Isan. habis gua. Gue ya, perkenalan ya. Hai semua. Kenalin gue Najwa Tira, biasa dipanggil Najwa dari DTM 2021. Salam kenal semuanya. Halo, Salam kenal. Kenal Nazwa. Siapa nih? Oke, gue ya. Halo dulu ya. Oke, gue dulu. Ya, lu kenalin, nama gue Rizky Rizaldi Aziz, bisa dipanggil Rizaldi, dari DTM 2021. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Iza. Halo guys. Gue ya. Halo semuanya, gue Muhammad Aswan Aziz, bisa dipanggil Aswan dari DTM 21. Salam kenal semuanya. Halo Aswan. Ya, kenalin gue Raul Isanstioko dari DTM 2021. Salam kenal. Panggil gue Raul, BTW. Yoi. Oke, halo Raul. Oke, Raul. Gue, halo semuanya, kenalin nama gue Aktar Hendri Syaputra, biasa dipanggil Aktar dari DTM 21. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Nah guys, nih kami di sini udah perkenalan semua nih. Nah, jadi sebelum kita memulai podcast pembicaraan kami, jadi sebenarnya sih menurut aku kan Universitas Indonesia ini adalah universitas yang terbaik nih, salah satu kan di Indonesia. Nah, mungkin ini bisa menjadi referensi bagi para pendengar sekalian yang untuk mengapa harus kita mengambil jurusan ini kan. Mungkin kan masih bingung, mungkin ada yang bingung, kok aku harus ngambil di Departemen Teknik Mesin kan, kok aku harus ikut kuliah jenjang sarjana gua di teknik perkapalan atau teknik mesin kan gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi referensi bagi para pendengar, mungkin bisa juga untuk memotivasi. Mungkin kalau ada yang mau volunteer duluan, mungkin bisa ceritain kenapa alasan meneruskan perjuangan untuk berkuliah di DTM ini, di teknik mesin atau di teknik perkapalan ini. Yuk, yang mau volunteer duluan boleh banget. Mungkin gua kali ya pengen volunteer buat ngasih tahu kenapa alasannya. Nah, sebelum gua kasih tahu, gua dulu pengen masuk. Lu pada bisa nembak agak? Menurut lu pada gua mau masuk mana? Sebelum masuk teknik mesin dah. Informatika. Kan sih. Terang. Kagak. Jadi sebelum apa tuh jurusan teknik mesin apa tuh masuk FSRD di ITB, masuk DKV. Nah,
Iya benar. Terus kenapa alasan gua nggak jadi pengen masuk FSRD atau DKV itu karena menurut gua tuh gua kan suka anak DKV nggak sih, kayak anak DKV gambar gitu. Kayak gambarnya tuh bukan gambar-gambar biasa gitu loh. Kayak gambarnya artistik lah, ngerti gak sih? Iya, iya, iya. Nah, iya ngerti. Nah, abis itu gua kayak, waduh, nih parah juga nih mereka gambarnya nih, udah kayak seniman parah gitu kan. Leonardo da Vinci parah gitu bentukannya. Nah, abis itu gue kayak ngurungin niat gitu kan. Ini gue nggak kuat nih masuk DKV nih, kayak tugasnya berat-berat gitu kan. Gue sebenarnya suka gambar, tapi gambar gue bukan gambar yang bagus sampai kayak gitu banget loh. Gue pingin masuk jurusan yang masih ada gambar-gambarnya lah. Nah, abis itu gue niat mau masuk arsitektur Pak sebenarnya. Tapi ada komplikasi lagi nih. Lu pada pernah dengar anak Arsi curhat gak sih sebenarnya? Pernah dengar curhatan mereka gak sih? Yang ngerjain tugas sampai tengah malam, sampai pagi gitu ya? Iya benar-benar. Itu tuh gue ngedengar kayak gila. Lu ngerjain tugas 2 hari kagak tidur man. Iya. Itu bukan kuliah, itu camp penyiksaan. Parah man, parah. Maksudnya kan kita kan suka kan bukan mau di tugas gitu ya kan hobi kan, harusnya hobi. sambil seneng ya ngerjain. Arsitektur nggak bakal survive man. Soalnya itu kayak gue harus gambar desain gedung sampai kayak 2 hari gitu. Belum lagi direvisi kan. Terus gue kayak ngeliat anak arsitektur tuh bilang pokoknya kerjaan mereka tuh susah dah, ngitung-ngitung apa tuh panjang lebar bangunan gitu kan buat dijadiin desain. Nah itu gue kayak waduh nggak bakal survive sih gue di sini sih. Akhirnya gue nemu lagi nih. Kebetulan nih bokap gue juga teknik mesin kan. Terus gue kayak nanya bokap gue bilang masuk mesin aja. Mesin tuh masih ada gambar-gambarnya. Kayak kita nih tugas kan gamtek kan, baru kan. Nah akhirnya gue bisa lah masuk teknik mesin. Gue juga lumayan suka ngoprek-ngoprek mesin dikit sih. Kayak misalnya kayak motor gue lagi rada masalah, gue buka dikit apa kayak. Ya mungkin itu sih cerita gue sih kenapa gue milih teknik mesin. Nah gue juga sebelum itu pingin bilang salah satu alasan gue masuk mesin juga karena menurut gue tuh prospek kerjanya tuh gede loh. Lu pada mikir gak sih kayak semua industri tuh kayak butuh mesin gitu kan? Kayak Ya, itu benar industri banget apa sih? Industri apa sih yang nggak butuh mesin gitu kan? Soalnya gue mikir kayak industri tuh pasti butuh yang namanya komputer sama ahli mesin gitu kan. Apalagi di revolusi industri keempat kan udah revolusi mesin parah. Nah, mungkin itu sih cerita gue kenapa gue pingin masuk teknik mesin. Mungkin yang lain Sabi kali nih buat nge-sharing kenapa mau masuk mesin. Gua kali ya. Jadi sebenarnya impian aku pertama itu untuk bisa berkecimpung di dunia balap. Maksudnya kayak bukan jadi pembalapnya, tapi kayak bukan jadi pembalapnya tapi nih jadi kayak mekanik-mekaniknya yang data science-nya. Makanya pertama-tama itu dari SBM pilihan 1-2 itu semua informatika. Supaya kan kalau misalnya di F1 itu kan ada kayak strategis namanya. Jadi mereka pakai data science untuk nentuin strateginya. Ini pit stopnya sekali atau 2 kali gitu. Pokoknya seru lah, keren gitu. Jadi begitu pengumuman SBM nggak dapat nih. Oh, kalau nulis jurusan SIMAK itu sebelum pengumuman SBM ya? Kayaknya sih sebelum SBM ya. Iya, sebelum SBM penutupannya. Sebelum SBM kalau nggak salah. Berarti waktu nulis pilihan di SIMAK kan ada 3 tuh kan ya. Satunya tetap ilmu komputer, 2-nya teknik komputer, mesin karena kan masih berhubungan juga bisa jadi mekaniknya lah ya kan. Jadi waktu pengumuman SBM nggak dapat, SIMAK udah kayak nggak terlalu gimana ya, udah pas mau SIMAK kayak yakin gitu. Terus begitu dapat pengumuman senang lah kan, dapat yang mesin, baru juga yang kayak yang tadi bilang Ihsan, mesin of teknik ya, mother of engineering yang pertamanya dari engineer. Jadi kayak di mana-mana pun bisa masuk mungkin menurut yang kayak dibilang Ihsan tadi. Jadi aku masih bisa lah untuk ke impian aku tadi kan. Mungkin gitu aja kali ya. Amin. Semoga impian lo tercapai. Boleh. Amin. Kita Thank you, doain Daf. semua Thank ya. you. Gue pengen nanya malu nih.
Itu Nah, kenapa tuh? alasan lu pengen jadi yang tadi tuh kayak apa tuh analis di pembalap tuh kenapa? Emang lu kayak suka nonton F1 gitu atau enggak NASCAR gitu? Suka. Terus Suka kayak parah ya. nengok gimana ya? Kalau tim Indonesia gitu kan, misalnya di MotoGP gitu, itu masih kecil gitu. Tapi lihat potensi kita kan rakyatnya banyak kali ya. Maksudnya Benar fans benar MotoGP benar di benar. Indonesia juga sebenarnya banyak, cuman kurang kurang teknisnya itu ya kan. Padahal kita punya Iya. potensi sebenarnya untuk bisa bersaing juga. Gitu aja sih paling. Wih, mantep tuh. Semoga impian lu tim bisa membanggakan ini ya enggak sih? Amin, MotoGP apalagi amin. bisa F1 buat Indonesia nanti ya enggak? Amin. Ya. Mungkin kalau nggak salah sih di itu ada ini ya, apa ya, himpunan kayak apa ya? Kayak ekskul gitu ya, yang isinya tentang balap-balap motor apa ya, motorcycle gitu. Itu kamu Oh, bisa iya. sama aku ada di mesin ada UKM-nya gitu deh, yang kayak gitu-gitu. ya UKM-nya itu ya. Oh Iya, iya, kayak aku tentang belum Itu tahu. kayak balap parah sih gitu. itu sih buat CV gitu kan masuk situ. Iya, Ya, benar-benar. buat Ya CV, itu buat CV mungkin parah lu tuh, sabi. ya, bisa coba join itu deh nanti tim. Terus di UI pun bagus juga kan, makanya seneng banget Iya sih. sih. Apalagi kayak satu angkatan tuh kayak sampai ribuan gitu kan. Iya, ya benar. Jadi kayaknya banyak koneksi gitu keluar-keluar. Oke, Mungkin mungkin boleh ada yang lain yang kali. mau nambahin? Gue deh boleh, tapi gue agak random guys, maaf. Oke. Jujur Santai-santai. gue milih teknik mesin tuh kayak ya udah coba-coba berhadiah gitu, beneran PPKB gue coba berhadiah aja. Jadi tuh sebenarnya gue nggak pengen ngambil teknik tuh kan kelas 10 gue pengennya FK, emang jauh banget, tiba-tiba belok ke teknik tuh jauh banget. Tiba-tiba kan gue pengen FK nih, terus gue kayak menyadari gue takut sama darah, gue takut gini gitu kan. Terus gue menyadari juga kalau gue nggak pinter-pinter amat, terus gue kayak ketat banget woi gitu kan. Sedangkan di kelas gue tuh udah bejibun kayak ya udahlah gue ngalah gitu kan. Gue ngalah tuh kelas 11. Kebetulan kan kakak gue anak teknik UI juga. Terus dia tuh nyuruh gue ikut teknik open house 2019. Gue ikut tuh, gue bareng temen gue. Gue datang ke booth-nya DTM, teknik mesin, teknik apa lagi ya, datang ke lab-nya gitu, kayak gue nggak mau mesin beneran gitu. Terus gue tuh kayak pengen awalnya metalurgi. Nah terus kayak kelas 12 gue kayak nggak dibolehin gitu, ada beberapa masalah gitu lah. Terus akhirnya gue nyari-nyari lagi nih, kebetulan bapak gue pernah kuliah di teknik mesin juga, terus kakak gue anak mesin juga. Ya udah gue ngambil tuh. Terus kan SNM nih, alhamdulillah gue dapet kuota SNM. Ya udah tuh gue daftar. Tadi gue mau mesin nih, ada yang ngambil kan. Ya udah gue ngambil elektro, terima kan. Dah gue tuh pas PPKB gue diterima PPKB. Nah kayak gue tuh bingung antara elektro sama mesin. Gue udah bikin esai 2, bener-bener 2. Terus bener-bener tang-ting-tung aja. Aduh mau mesin atau elektro ya. Ya udah gue tang-ting-tung, bener-bener tang-ting-tung. Ya udah gue pilih mesin, udah gue daftar mesin, terus gue keterima. Udah selesai guys. Tapi gue tuh udah, karena ketolak SNM, gue tuh nggak berharap di PPKB. Jadi gue tuh pas ketolak SNM gue langsung daftar UTBK. Gue UTBK pas itu daftar kimia Undip sama teknik mesin Brawijaya, nggak ada UI dua-duanya. Running mana? Aman. Ini hitungan ya? Iya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Gue berani ngambil UI pas SBM. Beda kan, tiba-tiba gue keterima tuh PPKB. Ya udah gue keterima deh di teknik mesin. Terus gue tadinya masih pengen nyoba lagi tuh. Gue nggak pengen di UI, gue pengennya di Undip atau nggak UB gitu kan. Gue nggak pengen UI, padahal dulu dari SMP gue pengen banget UI tuh, pengen banget dah. Terus akhirnya ya udahlah gue di teknik mesin aja, karena gue mengingat kan kakak gue lulusan mesin juga, gue ngeliat kayak prospek kerjanya nih bagus nih kan. Kayak gue ngeliat nih kemarin ada lowongan kerja Pertamina nih, buka beberapa bidang, bener-bener kayak dari semua bidang itu mesin gitu, yang teknik mesin gitu di persyaratannya tuh ada gitu. Kayak ya udah deh gue teknik mesin aja gitu, udah selesai guys.
Emang gak seru sih, tapi gitulah. Random aja gue Mau milih. nanya nih Nas. Ya, boleh. Tadi kan lu bilang kan waktu 2019 datang ke booth teknik mesin kan? Iya, Nah, terus lu bilang nggak mau deh teknik mesin. Nah, itu kenapa tuh alasannya tuh? gara-gara ada kayak ngelas gitu-gitu kan. Kayak ada Oh, ngelas tuh gitu. Gue udah awalnya bilang gitu, pokoknya tanya temen gue, temen SMA gue. Kayak gitu gue nggak bener-bener nggak mau. Ya gitu oke. deh. Tapi sekarang kita jalani sama-sama lah ya kan? Iya. Dulu. Oke, bagus banget itu dari Naswa itu. Sangat cerita yang sangat menarik ya guys untuk kita dengerin. Mungkin ada lagi yang mau cerita tentang alasan kenapa memilih teknik mesin atau teknik perkapalan untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya gitu. Boleh banget tuh yang mau volunteer lagi. Olahraga. Jadi pertama kan gue dapet ide kan ceritanya kuota SNM. Terus karena gue cuman bisa ngitung, gue bisa ngitung. Yuk, jadi FK yang kesehatan gitu udah nggak mungkin kan. FMIPA mungkin. Oh, karena Iya, gimana kenapa lo ya? ngambil kapal ya? Kalau memanfaatkan peluang gitu kemarin SNM adanya di kapal, ya udah gue tuh ngambil. Iya, karena gue juga suka sama kapal gitu dah. Sebenarnya gue pertama tuh maunya elektro terus gue udah ada itu ada, ya udah gue ambil perkapalan deh. Udah gitu doang guys, nggak menarik sama sekali ya. Ya sudah lah. Oke, mungkin ada yang mau nambahin ini. Boleh banget. Mungkin dari Rizal ya. Oke. Jadi awalnya gue dari kelas tuin fisik yang keren, terus tesan nggak cuma fisik, ada akademiknya, ada psikologinya, kayaknya udah nggak mungkin jadi gue mutusin buat kuliah aja gitu. Terus gue bingung mau jurusan apa tuh, direkomendasiin sama orang sih aktuaria, cuman aktuaria itu kan passing grade-nya di UI itu tinggi, itu kan masuk UI kan tinggi, terus gue juga nggak jago MTK, ini jujur aja nggak terlalu jago lah. Terus akhirnya gue SNM milih perkapalan tapi nggak lolos. PPKB perkapalan ada temen gue yang di atas gue, jadi gue nggak daftar perkapalan, gue daftarnya metalurgi, nggak lolos juga. Akhirnya gue langsung tuh daftar UTBK, bingung mau milih jurusan apa kan, perkapalan nggak masuk, metalurgi nggak masuk, kayaknya udah jangan UI deh, yang lain deh. Kira gue IPB kan, rencananya mau IPB tuh. Pertanahan apa sumber daya lahan ada kali sekitar 3 hari 2 hari lah gue bimbang tuh mau milih jurusan apa dari gue itu, sampai semalam gak tidur, apa ya terus tiba niat gitu, kayak ada lewat gitu, gue pilih UI perkapalan. Emang nekat banget sih. TKA nggak, UTB kan TPS TKA gue nggak matang banget, jadi ya gitu lah, deg-degan sampai UTB. Kasih. Wih, keren itu dari Rizal ya. Tetap semangat ya intinya ya gitu. Ya, Jangan harus pesimis kita ya. Harus iya. yakin aja. Mungkin dari Akhtar mungkin mau nambahin. Ya udah gue ya.
Jadi alasan pertama banget tuh gue bisa pengen masuk tuh emang demen sih apa ngoprek-ngoprek mesin gitu, tapi mesin ini sih pesawat remote yang 2 tak 9 cc gitu. Gue demen ngakal-ngakalin gitu kan, gimana nih bikin mesin ngacir gitu. Gue akalin lah bearingnya apanya gitu, gue porting dikit. Nah ya jadi gue udah makin yakin banget gitu, nih jurusan kayaknya cocok banget sama gue nih. Ya udah berapa tuh sebelum gue mutusin bakal masuk jurusan ini, gue nanya-nanya gitu ke teman gue, ada 2 orang, satu dia di elektro, satu di mesin gitu. Gue jadi rada bimbang gitu mau masuk mesin atau elektro gitu. Gue nanya kan pengalaman mereka gitu, join sinetar gitu. Ibaratnya gampang lah, maksudnya nggak sekeras mesin gitu. Yang mesin bilang main berat di mesin gitu, belajarnya segala macem. Ya gue jadi rada bimbang gitu, jadi yang ngeri ya. Jadi pengen masuk elektro gitu kan. Terus ya gue tanya lagi kan ke orang tua gue gitu. Ya, akhirnya orang tua gue ngasih kayak masukan gitu lah ya. Kalau emang pengen mesin gitu, coba dulu aja niatin. Insya Allah bisa lah dilakuin semuanya situ, lancar lah kuliahnya. Ya udah gue beraniin diri lah nyoba di mesin gitu kan. Gue lah PPKB nih. Gue coba ya daftar, sebenarnya iseng-iseng sih. Target utamanya gue mau nyoba di SBM gitu. Tapi bukan di UI, nggak berani gue daftar SBM UI gitu di mesin. Ada di PTN lain gitu. Ya udah gue daftar iseng-iseng dan alhamdulillah terima. Dan ya sekarang gue di sini dah. Ya gitu aja sih dari gue. Tinggal gue ya. Ya mungkin Aswan boleh nambahin. Kalau gue sih, gue tuh tadinya pas masuk SMA, gue pengen ini sih, gue pengen FTMD tuh. Soalnya ininya gue ngincer dirgantaranya. Nah, cuma gara-gara gue di SMA males, keterusan ke bawah sampai kelas 12. Gue baru belajar tuh pas eh, semester terakhir deh. Nggak pede tuh gue nggak dapet kuota SNM kan, lewat SBM doang maksudnya. Jadi karena gue nggak pede FTMD, gue pikir nih, lagi ya. Terus temen gue bilang, gue aja mesin. Ya udah gue coba ya, dapet. Itu doang sih cerita gue. Nggak beda jauh anjir di FTMD sama mesin itu, kayak selisihnya itu kayak 11-13 itu susah masuk juga itu. Oh, Iya terus nggak gue sih? mikir ini juga tuh akhirnya kan kalau di ITB itu satu semester apa 2 semester sih yang baru. Satu kayaknya Oh sih. itu ya yang TPB baru. kan ya? TPB kan? TPB. Ya 2 itu. semester tuh kayaknya. Gue juga akhirnya mikir itu juga. Gue takut masih ke bawah-bawah males kan. Wah ntar gimana gue di ITB survive-nya. Itu aja sih dari gue sih. Ya semoga dirimu juga bisa survive ya di departemen mesin ini. Tugasnya juga banyak Amin, bro di amin. sini. Oke, semangat. Ya mungkin dari aku sendiri ya, mungkin yang terakhir yang belum cerita. Jadi aku mau cerita nih alasan aku kenapa masuk departemen teknik mesin program studi teknik perkapalan. Itu dari SMA sih aku tuh awalnya banget tuh aku tuh pengen jadi perancang pesawat gitu guys. Jadi perancang pesawat. Jadi rencana aku sih ingin masuk STMD gitu. Jadi kayak suka aja sih lihat orang ngedesain kayak pesawat gitu kan. Nah tapi karena aku mikirnya gini, kayaknya agak sulit deh untuk masuk STMD gitu kan. Soalnya itu favorit banget di ITB. Nah akhirnya aku coba cari-cari deh selain Kak. Kita kan di Indonesia ini kan negara maritim ya guys, dijulukin juga negara maritim kan. Jadi kayak potensi untuk mengembangkan kapal di Indonesia itu kan masih bisa banget tuh, masih sangat besar tuh ya. Nah jadi aku mikir gini, kayaknya aku mau ngerancang kapal aja deh gitu kan, kayak ingin memajukan industri perkapalan gitu di Indonesia, kayak
Dan aku juga tertarik deh gitu Kak, mau lihat kapal yang besar-besar gitu kan. Dan semoga aja sih kan bisa kesampaian nanti ke depannya. Nah, jadi ya aku memutusin untuk ikut. Dan kemarin di SBM nggak diterima, tapi untungnya aku ikut lagi untuk simak. Alhamdulillah sih diterima. Oke, mungkin itu aja dari aku. Udah ya, semuanya udah cerita ya? Iya, kayaknya udah semua Iya udah selesai ya. selesai. Ya, Mungkin semua ada sih. yang mau nambahin lagi ya? Ada nggak? Yang mau nanya atau apa? Pada sih. Nah, Kan kayak gua tadi kan, kayak misalnya gua sebelum masuk mesin kan kayak pengen masuk jurusan lain juga kan, kayak ada masuk FSRD sama arsitek. Lu pada ada juga nggak sih kayak selain kayak Timothy kan sebenarnya pengen masuk computer science juga kan? Atau enggak kayak Rizal pengen masuk Polri sebelumnya. Nah, lu pada ada nggak sih selain itu kayak misalnya kelas 10, kelas 11 gitu kayak jurusan yang ini gue incer deh nih. Tapi kayak kelas 12 akhirnya pindah haluan gitu. Mau F kan ya, tapi nggak jadi. Iya, random aja anak. Takut darah ya. Iya, takut. Kayak Aswan atau Aktar ada yang pengen masuk mana sebelum masuk mesin? Ya Raul kalau juga lu. gue tadinya pengennya elektro sih gitu. Kalau katanya ya nggak tahu nih gue realitanya gimana, gampang di elektro gitu. susah juga ya elektro ya. Rata-rata orang yang pengen ITB tuh ngambilnya elektro UB, nggak tahu kenapa. Nomor 2-nya elektro UB deh. Nggak Nggak tahu tahu sih. katanya tuh ya kata orang, gue nggak tahu realitanya gimana tuh. Tapi stay ITB masuknya susah ya. Katanya paling susah di ITB kan? Iya Kalau nggak susah. salah. Yang paling ketat. Di IPA-nya kalau IPS FSRD kalau tahun ini yang paling gede. Gokil. Itu. Itu kali ya? Nggak tahu sih. Soalnya setahu gue FSRD deh. Oke, kalau dari gue sendiri sih awalnya pengen masuk ini guys, pengen masuk kedokteran, tapi mengingat nilai biologi gue itu nggak besar-besar banget dan aku males yang ngapal-ngapal gitu sumpah. Kayak gimana ya, susah sulit, enak kayak ilmu yang pasti aja gitu. Perhitungan itu aku tuh suka perhitungan kayak yang ilmu pasti-pasti gitu, suka banget gitu. Kayak lebih menghindar kalau disuruh biologi. Tapi di lain sisi ya ada orang yang emang lebih suka hafalan gitu kan, ya orang kan beda-beda gitu. Ya, kemarin gue juga daftar SIMAK kan sebelum pengumuman SBM ya, jadi gue daftar dulu. Pilihan satunya tuh FKG. Kenapa pilih FKG? Karena random aja gitu. Gue kan pakai behel nih ya, gigi gue kan hancur banget sebelumnya, jadi sekarang lumayan rapi lah gitu. Gak rapi banget sih, cuman better lah. Jadi gue pengen terima kasih sama Tuhan gitu, gigi gue udah dirapihin, gue masuk FKG, tapi nggak dapet, malah dapet. Zal, lu masuk FKG bukan mau cari cewek cantik kan tapi? Lewat. Alasan gue FK ada biologi. Spesialis susah dihargai apa segala macem, nggak ngerti juga. Oh iya. Pendidikannya lama. Intinya Iya. pendidikannya Benar, lama iya. tuh ya. Paling kayak lu gitu kan, nggak kayak habis selesai kuliah langsung kerja gitu kan. Kayak aja sih. Bisa 10 tahun ini kok sampai spesialis selesai ya, lama Iya. banget. Oke, mungkin
mengingat waktu juga nih ya guys, udah berjalan agak lama ya. Mungkin kita bisa akhirin deh sampai sini podcast kita kali ini. Oke, boleh. Boleh, Oke. boleh. Oke, buat para pendengar, mungkin terima kasih yang udah dengerin podcast dari kami. Mungkin kami berdelapan di sini, mohon maaf jika ada penyampaian kami yang salah atau yang kurang berkenan di hati bagi para pendengar. Mungkin sekian dari kami, semoga ini bisa menjadi motivasi dan bahan literasi bagi yang pendengar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Thank you. Bye.